Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Kemarin saya akan melanjutkan ke part 2-nya ya, tentang tanya jawab ya. Kemarin sudah nomor 9, kemudian sekarang nomor 10. Pertanyaannya, saya penerima KIP kuliah. Apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP kuliah? Nah, jawabannya, asalkan sumber dana beasiswa lainnya berbeda dengan KIP kuliah, nah atau yang disingkat APBN, ya tidak masalah kecuali jika ada ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah. Nah itu. Kemudian yang ke-11, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh menikah? Nah, pada prinsipnya hal menikah tidak diatur oleh kami. Namun, pada saat menikah kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih ke suami Anda. Nah, yang mana kami melihat bisa jadi status Anda sudah tidak termasuk tidak mampu karena ada dukungan pembiayaan dari suami. Nah, dalam hal ternyata ada pemberhentian. Namun tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam buku pedoman kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan PT. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa penghentian bantuan hanya diperkenalkan untuk mahasiswa yang ternyata terbukti tidak layak. Semisal dalam satu kasus ada salah satu penerima yang membeli barang mewah dalam tahun-tahun terakhir ini. Nah, dalam kasus itu akan dikirimkan tim verifikasi untuk memastikan layaknya penerima yang bersangkutan gitu. Intinya jika Anda layak jangan khawatir akan dihentikan. Nah, gitu. Kemudian yang ke-12. Bagaimana penghentian bantuan sementara karena cuti? Nah, cuti karena sakit atau alasan lain sesuai peraturan perguruan tinggi diperkenalkan, dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan ya. Penerima KIP kuliah dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-13, apakah bisa mengubah pilihan jalur seleksi di laman pendaftaran KIP kuliah? Nah, jawabannya, jika sudah memilih salah satu jalur seleksi, tentu tidak bisa dibatalkan. Silahkan login kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftaran. Kemudian yang ke-14, bagaimana tahapan penyaluran bantuan biaya hidup KIP kuliah? Nah, jawabannya yang pertama, perguruan tinggi mengirimkan SK surat dari pimpinan perguruan tinggi terkait daftar penerima bidik misi disertai data pendukung pelapor IPK dan atau soft fotokopi data penerima dan rekening. Cepat atau lambatnya tergantung mekanisme internal ya. Kemudian kedua, Direktorat Belmawa melakukan proses SPM kira-kira 1-2 minggu jika data pada tahap 1 lengkap. Kemudian yang ketiga, KPPN menerbitkan SP2D maksimal 1 hari kerja dan transfer ke rekening penampungan Satker Direktorat Belmawa izin Kementerian Keuangan. Kemudian yang keempat, Direktorat Belmawa memerintahkan bank penyalur untuk melakukan proses transfer 1-2 hari kerja. Kemudian yang kelima, bank penyalur melakukan transfer ke rekening penerima mekanisme internal Bank Mandiri. Nah, itu dalam proses 3-5 maksimal 30 hari kalender atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan. Kemudian yang ke-15, ganti pilihan seleksi mandiri. Nah, mengenai ini, penggantian pilihan perguruan tinggi dan program studi tidak dimungkinkan kecuali pihak perguruan tinggi yang meminta ke kami. Silakan membuat permohonan ke perguruan tinggi untuk mengkonfirmasi penggantian pilihan seleksi berkorespondensi kepada kami. Kemudian yang ke-16,
ke-16, kenapa harus mendaftar KIP kuliah secara online? Nah, pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara daring ini atau online merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mempercepat proses pengajuan, memudahkan dalam pemantauan secara memasyarakatan internet. Nah, dari data APJII sebagai salah asosiasi penyediaan jasa internet itu menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia itu telah mencapai 143 juta orang. Walaupun sudah banyak yang masyarakat yang dapat mengakses internet, masih banyak juga yang belum terpapar sama sekali. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke-17, mengapa online menjadi pilihan? Nah, pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara online itu untuk memberikan keluasaan akses terhadap pendaftaran di seluruh negeri. Dengan memberikan kesempatan pendaftaran ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap akses pendaftar program ini. Data dari sistem bidik misi menunjukkan walaupun menggunakan metode online, peningkatan partisipan program bidik misi naik secara drastis dari hanya 3.400 satuan pendidikan berpartisipasi pada tahun 2010. Itu menjadi lebih dari 15.000 satuan pendidikan pada tahun 2014 ya. Dengan peningkatan tidak kurang dari 500%. Nah gitu. Kemudian yang ke-18, NISN tidak terdaftar. Nah, beberapa kemungkinan yang menyebabkan NISN tidak terdaftar itu pertama, siswa tersebut memilih NPSN yang berbeda dengan sekolah penyusul. Karena yang kedua, jenjang sekolah masih jenjang SMP. Terus yang ketiga, pindah sekolah tetapi NPSN belum diupdate. Kemudian yang keempat, siswa tersebut bukan lulusan kemarin atau kemarin lagi. Nah gitu. Nah ini kemudian yang ke-19, email reset password tidak terkirim. Beberapa penyebab email reset kode akses tidak diterima. Yang pertama yaitu yang satu masuk folder spam. Mohon cek folder spam ya. Kemudian yang kedua, email tidak terdaftar. Email salah. Kemudian yang ketiga, email provider menolak email yang dikirim oleh sistem KIP kuliah. Hal ini biasanya terjadi untuk email dengan provider. Ya. Kemudian yang keempat, folder inbox email penerima penuh. Segera kosongkan ya inbox Anda. Kemudian yang ke-20, mengapa pertanyaan saya tidak dijawab? Nah, untuk memaksimalkan layanan, KIP kuliah tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang sama dengan yang terdapat di halaman tanya jawab website bidik misi. Kemudian, yang kedua, pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan etika, kaidah umum, bersifat memaksa, memakai sara dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan peserta didik yang masih di jenjang SD, SMP hingga SMA dan sederajat supaya ke depan mendapatkan KIP kuliah. Berikut ini ya, alur yang diwajibkan yang dilakukan. Yang pertama, calon peserta wajib mendaftarkan diri ke sekolah dengan membawa SKTM, surat keterangan tidak mampu yang diminta dari RW atau kelurahan desa ya. Kemudian yang kedua, setelah itu pihak sekolah akan menyeleksi dan memilih calon penerima yang layak untuk diajukan kepada Dapodik untuk mendapat KIP kuliah atau mendapatkan KIP. Mereka yang lolos seleksi dan menerima KIP dari sekolah maka ke depan berhak dan dapat melanjutkan untuk mendapatkan KIP kuliah. Kemudian yang ketiga, bagi yang belum memiliki KIP dari sekolah dan ingin memiliki KIP kuliah, maka koordinasikan dengan pihak sekolah untuk meminta keterangannya. Kemudian yang keempat,
Untuk siswa pemilik KIP semasa sekolah, ada kemungkinan bahwa yang lulus pada tahun kemarin dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan KIP-nya. Namun pemilik KIP tersebut harus sudah diterima di PTN atau PTS yang dituju. Nah, itulah informasi mengenai KIP kuliah ya. Bagi yang ingin mendaftar KIP kuliah, silakan ikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KIP kuliah ya. Segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.